Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Surya di Sagustian Learning Channel. Di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tutorial Python bahasa Indonesia. Kita masuk ke bagian ke-18, yaitu fungsi persamaan matematika. Jadi di sini saya lebih memperdalam lagi tentang fungsi ya, fungsi Python, tapi untuk aplikasi di persamaan matematika. Jadi kita sekalian mengingat-ingat lagi pelajaran-pelajaran waktu di SMA. Nah, ini juga akan berguna bagi adik-adik yang masih SMA ya, siapa tahu ingin mengerjakan tugas-tugas di sekolah dengan lebih canggih yang menggunakan programming komputer. Caranya mudah, tinggal ikuti saja tutorial di sini. Baik, kita masuk ke bagian 18. Ya, ini kita kemarin sudah membahas tentang fungsi ya. Kita punya y sama dengan fx gitu ya. Kalau masih ingat kan di di sekolah itu diajarkan y sama dengan fx, atau y nilainya adalah fungsi dari x. Nah, dalam Python itu sama, f itu adalah nama fungsinya, x itu adalah variabel yang di dalamnya. Atau bisa juga di sini variabelnya ada dua ya, mungkin x, y, hasilnya nanti di sini sebagai z misalnya, z sama dengan f x, y, artinya kita mempunyai dua inputan, yaitu inputan x dan inputan y, seperti itu ya. Nanti untuk untuk dua inputan ini silakan dikembangkan sendiri, saya hanya berikan satu contoh saja ya. Caranya tidak sulit kok ya, tinggal ditambah saja parameter inputannya beberapa variabel, jadi silakan. Oke. Nah, di sini saya hanya membahas contohnya fx sama dengan 2 kali x artinya 2x kuadrat ya. 2x kuadrat kurang 3x kurang 4. Ya, ini kalau kita akarkan mesti ingat ya, akar persamanya kan kalau kita akarkan x 2x dikurang berapa nih? Kurang 4 kali x tambah 1 ya. Nah, ini kalau kita lihat kan ya, 2x ya, 2x jadi 2x kuadrat, kemudian 2x tambah 1 jadinya berapa tuh? 2 minus 4. Oh, ini salah ya. Kalau ini 2 berarti di sini 2-nya nggak ada mestinya ini. X kuadrat saja ya. Karena ini min 3. Nah, ini ya, salah. Oke. Jadi min 3, 4 kali ini min 4, 4 kali plus 1 min 4, min 4 kurang 1 min 3 ya. Min 4 plus 1 min 3. Oke. Ini fungsi sederhananya seperti ini. Saya simpan. Kemudian kita tetapkan misalkan x-nya 3, y sama fx ya. Ini saya matikan dulu satu ya. Jadi ada dua cara sebetulnya. Pertama, y sama dengan fx, kita simpan ke variabel baru, kemudian print y sama dengan string y. Jangan lupa ini tampilannya masih, atau ini bentuk datanya masih berupa angka. Kalau kita menggabungkan dengan string, dia harus kita jadikan string juga. Jadi y sama dengan fx, kemudian y-nya kita jadikan string. Jadi y sama dengan fungsi string dari y, kemudian kita tampilkan juga koma untuk x sama dengan fungsi string dari x. Jadi hasilnya kalau kita jalankan seperti ini. Python graph 18.py. Jadi y sama dengan min 4 untuk x sama dengan 3. Kalau saya mau x-nya 5 berapa? Kita jalankan lagi. Nah, 6 untuk y sama x sama dengan 5. Repot ya, satu-satu. Oke, nanti kita bahas bagaimana supaya x-nya menerima input dari user. Terus, nah, di sini kita boleh tidak menggunakan variabel y ya. Kita misalkan ini kita matikan, kita bisa langsung panggil kalau jadi di sini kita jalankan langsung berbentuk fungsi ya. Y sama dengan string dari fungsi x, fx. Untuk x sama dengan string x. Jadi di sini fungsinya boleh ya f, atau nanti kata-kata misalkan fungsi 1 gitu boleh juga ya. Ya, ini untuk singkat saja supaya mudah memahami kalau ketemu soal matematika, jadi biar nyambung begitu dengan pemrograman. Oke. Nah, ini bisa seperti ini ya. Tidak harus kita simpan kepada variabel y, tapi bisa langsung dengan fx. Kalau y di sini kan cuman string ya, ditampilkan teks yang ditampilkan nggak masalah. Nah, di sini kita hanya punya satu variabel fx gitu ya. Nah, return y ini karena variabel sementara di dalam fungsi, nggak masalah juga. Oke, kalau kita jalankan itu sama saja, tidak ada perubahan ya. Kalau y-nya kita ganti misalkan 5,5 atau 5,4 ya, tidak ada masalah. Ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang ya kalau ingin memberi inputnya inputnya dengan inputan user seperti sebelumnya kita sudah belajar, kita tinggal masukkan di sini raw input ya. Nanti silakan dibuka lagi tutorial nomor 17A bagaimana caranya menerima inputan raw input, kemudian kita kasih looping. Oke. Nah, nanti tinggal diolah saja sedikit, tinggal fungsi fx-nya saja yang diganti ke dalam fungsi lingkaran ya. Mungkin masih ingat di pertemuan yang sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin coba nih. Kalau saya punya rentang dari x sama dengan minus 10 sampai x sama dengan plus 10, grafiknya seperti apa sih misalnya? Nah, itu kita bisa lakukan seperti ini. Jadi yang ini saya disable dulu, atau saya hapus saja supaya nggak mengganggu pemandangan.
Nah, ini saya aktifkan. Ya, jadi kita akan buat nilai Y itu sesuai dengan rentang dari X, dari minus X sampai plus X gitu ya. Misalkan range-nya dari minus 10 sampai 10. Ingat, integer yang ke-11 itu tidak dimasukkan ya. Jadi kalau di sini saya print var X, ya, maka dari minus 10 sampai 10 ya. Minus 10, minus 9, minus 8, minus 7 dan seterusnya. Nah, kita lihat nilai Y untuk masing-masing nilai X. Jadi di sini untuk X di dalam var X ya, for X in var X, print Y. Nah, string fx. Jadi di sini tidak saya simpan ke dalam variabel Y ya, langsung dalam fx. Untuk X sama dengan string X. Jadi seperti ini. Oke. Nah, terus saya iseng nih, bisa nggak ini ditampilkan grafiknya? Ya, untuk sementara kita belum belajar grafik dalam Python, kita numpang lewat Excel saja nanti grafiknya. Tapi ini kita simpan dulu dalam bentuk CSV. Jadi dalam pelajaran sebelumnya, cek lagi pelajaran mengolah file CSV ya. Nah, kita bisa lakukan ini, kita simpan ke dalam file CSV ya. Nanti ini sudah saya siapkan kodenya, silakan disalin kalau mau mencoba. Nanti silakan di di utak-atik supaya bisa sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke. Nah, pertama saya sudah punya nih koordinat, saya sudah punya rentang X. Sekarang saya membuat koordinat ya. Jadi ini saya matikan dulu yang ini, atau dihapus saja, dimatikan aja ya. Nah, kita lihat for X in var X kita print ya. Ini kalau dalam bentuk koordinat ya, kurung. Jadi tadi kata-kata Y sama dengan kita ganti kurung, nilai X dan nilai Y-nya di sini. Nah, ini kalau dalam bentuk koordinat kita lihat hasilnya. Ini ya, ini komen tadinya, kehapus ini komennya tadi. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini dalam bentuk koordinat ya. Nanti tinggal diplot satu-satu ke dalam kartesian. Ini kalau kebetulan nanti disuruh plotnya manual ya. Jadi dengan ini kita bisa lakukan plot. Kemudian saya mau buat, ini kita disable lagi. Oops, maaf. Nah, saya mau simpan dia ke dalam Excel supaya bisa dibuka dengan file Excel ya. Sekarang kita mau buka dengan file Excel. Ini saya sudah siapkan. Pertama ya kita misalkan simpan dalam variable Excel open fungsi 1 txt write ya. Opsinya write. Kemudian for X di dalam var X. Nah, text ya. Jadi yang tadinya print kita ganti ke text. String, kemudian pemisahannya delimiternya koma. Jadi karena kita CSV ya, koma. Di akhirnya kita beri /n untuk baris baru. Kemudian Excel write text. Ya, jadi di sini setiap setiap baris kita langsung write. Kalau mau dikumpulkan di luar, write-nya juga boleh. Jangan lupa nanti di sini tandanya harus di concatenate terus ya, ditambah terus sampai teksnya jadi satu baris sekelompok beberapa baris yang panjang begitu. Itu terserah preferensi ya. Jadi ini bisa di luar, tapi jangan lupa nanti teksnya di sini bentuknya harus dengan tambah seperti ini ya. Tambah itu sama aja hasilnya. Nah, saya contohkan saja yang ini. Kemudian jangan lupa terakhir Excel di close. Kita jalankan. Nah, untuk rentang segini, filenya sudah tersimpan. Jadi kalau kita lihat di sini filenya fungsi 1 txt ya. More fungsi 1.txt. Nah, ini hasilnya. Kita buka dengan Excel ya. Open fungsi 1 txt. Nah, kemudian kita buka dengan delimiter seperti kemarin sudah disampaikan, delimiternya koma, next, terus finish. Nah, ini angkanya. Kemudian kita blok semua. Di sini ada pilihan chart. Nah, ini scattered ya, X sama Y. Jadi kita pilihnya yang scatter. Nah, mau pakai titik atau tidak, bebas. Mau ini atau ini. Saya pilih yang ini saja. Smooth. Ini kalau yang runcing-runcing ya. Coba kita lihat yang runcing-runcing jadi seperti ini. Nah, ini kebetulan masih smooth grafiknya. Nanti kalau grafiknya variabelnya lebih jelek lagi bisa runcing-runcing hasilnya, kotak-kotak begitu. Oke, sekarang saya coba yang smooth. Jadinya seperti ini. Oke. Saya coba yang ada titiknya, smooth tapi ada titiknya. Oke. Nah, jadi disitulah kita bisa terbantu menggunakan Excel. Ini juga untuk tunggu kita ambil yang smooth dulu ya. Untuk koordinat ininya juga kita bisa kasih bantuan grid line ya. Ini ada tutorial Excel sedikit, jadi boleh ya, nyelip. Jadi di sini ada pilihan format, nggak kelihatan sebentar. Nah, ini ada format axis text ya, format axis atau format text. Nah, di sini ada
scale-nya bisa kita ganti ya. Major unitnya berapa, minor unitnya berapa. Ini kalau kita lihat berapa ini, 20-20 ya. Kalau kita mau major unitnya jadi 10-10, tinggal diganti 10 gitu ya, seperti ini, jadi lebih rapat. Atau kita ganti jadi 50 misalnya juga bisa, jadi jarang. Itu tergantung preferensi Anda ya. Oke. Kemudian yang X-nya juga sama, itu bisa kita ganti juga formatnya, format aksisnya ya, bisa kita ganti. Kemudian grid line-nya juga bisa kita set ya. Add major grid line misalnya, maka dia jadi seperti ini ya. Ini sumbu X, kalau sumbu Y yang ini minor grid line, nanti kita bisa ganti juga, kita bisa beri juga sama caranya. Misalkan yang untuk Y kita kasih grid line ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat koordinat di masing-masing garis bantu ini. Oke. Kita kembali lagi ke tutorial Excel-nya, kita tutup dulu.